dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Geografi, akan memperkenalkan diri. Saya atas nama Cecilia Gamiar Citato sebagai pemateri 1 dan teman saya Marsiana Sarnimeap sebagai pemateri kedua. Saya Libertas Komuntoran Baik sebagai materi keempat. Saya Marcelin Tarisong sebagai pembawa materi ketiga. Bentuk lahan glasial adalah bentuk lahan yang dipengaruhi oleh adanya akumulasi es atau salju atau gletser di suatu wilayah dengan waktu yang lama. Adapun bentang alam glasial yang adalah bentang alam yang berhubungan dengan proses glasial, di mana proses glasial itu tenaga yang mempengaruhinya adalah gletser. Pertumbuhan bentuk lahan pada tahap awal diyakini yaitu lembah tertutup oleh salju, kemudian salju itu mengalami pencairan, dan setelah cair, lembah kembali menjadi dalam. Beberapa lembah menggantung termasuk lembah utama, horn, dan sirkuit. Setelah itu, lembah terisi oleh aluvium dan lembah menjadi lebih rendah dari muka air laut. Lahan glasial merupakan bentang alam yang terbentuk akibat gravitasi gletser dalam jangka waktu yang sangat panjang. Gletser sendiri adalah massa es yang terbentuk dari akumulasi salju yang tidak mencair sepenuhnya dari tahun ke tahun. Proses ini umumnya terjadi di wilayah dengan suhu rendah sepanjang tahun, seperti daerah kutub dan pegunungan tinggi. Tahap awal pembentukan lahan glasial dimulai dari akumulasi salju. Salju yang jatuh akan menumpuk dan mengalami pemadatan akibat tekanan lapisan di atasnya. Seiring waktu, salju tersebut berubah menjadi firn dan akhirnya menjadi es glasial yang padat. Ketika ketebalan es makin besar, gaya gravitasi menyebabkan massa es tersebut bergerak perlahan menurun lereng, membentuk gletser aktif. Pergerakan gletser menjadi faktor utama dalam pembentukan lahan glasial. Gletser tidak bergerak seperti air, melainkan mengalir sangat lambat, hanya beberapa sentimeter hingga beberapa meter per tahun. Meski pergerakannya lambat, tekanan dan berat es yang sangat besar menjadikan gletser sebagai agen geomorfologi yang kuat. Selama bergerak, gletser melakukan erosi glasial terhadap permukaan batuan yang dilaluinya. Erosi ini berlangsung melalui dua mekanisme utama, yaitu abrasi dan pluking. Abrasi terjadi ketika material batuan seperti kerikil dan pasir yang terbawa di bagian bawah gletser menggesek permukaan batuan dasar. Gesekan ini menghaluskan batuan, membentuk goresan-goresan glasial, serta memperlebar dan memperdalam lembah yang dilalui gletser. Pluking terjadi ketika air lelehan masuk dalam celah-celah batuan di dasar gletser, kemudian membeku akibat suhu rendah. Proses terbentuknya ini menyebabkan batuan melekat pada es. Saat gletser bergerak, bongkahan batu tersebut tercabut dan ikut terbawa. Proses ini menyebabkan permukaan batuan menjadi kasar dan terjal, sekaligus menambah muatan sedimen yang dibawa gletser. Akibat kombinasi abrasi dan pluking terbentuknya berbagai bentang alam khas glasial. Salah satu bentuk yang paling umum adalah lembah berbentuk U, yang memiliki dasar lebar dan dinding curam. Bentuk ini sangat berbeda dengan lembah sungai yang berbentuk V. Selain itu, terbentuk pula kirkui, yaitu cekungan terbentuk mangkuk di hulu gletser. Arreit berupa punggung tajam di antara dua lembah glasial, serta horn yang terbentuk puncak gunung runcing. Selain berperan dalam erosi, gletser juga berfungsi sebagai agen transportasi sedimen. Material hasil erosi diangkut oleh gletser, baik di permukaan, di dalam, maupun di dasar es. Ketika kondisi iklim berubah dan suhu meningkat, gletser mulai mencair dan kehilangan energi untuk mengangkut material. Proses pencairan ini menyebabkan terjadinya deposisi glasial, yaitu pengendapan material yang sebelumnya terbawa oleh gletser.
Endapan glasial umumnya tidak tersoroti dengan baik karena terdiri atas campuran berbagai ukuran batuan, mulai dari bongkahan besar hingga partikel halus. Endapan ini dikenal sebagai til. Deposisi glasial membentuk berbagai jenis lahan seperti morena, yang merupakan tumpukan material di tepi, tengah, atau ujung glasier. Selain itu, terbentuk pula drumling, yaitu material di bawah glasier, serta esker berupa punggungan berkelok yang terbentuk dari endapan sungai bawah es. Di bagian depan glasier, aliran air lelehan membentuk Outwest Plain, yaitu dataran luas hasil endapan pasir dan kerikil. Secara keseluruhan, proses terbentuknya lahan glasial menunjukkan interaksi yang kompleks antara iklim, es, batuan, dan waktu. Bentang alam glasial yang terlihat saat ini merupakan hasil kerja glasier selama ribuan hingga jutaan tahun. Keberadaan lahan glasial juga menjadi petunjuk penting untuk memahami kondisi iklim masa lalu dan dinamika perubahan iklim global. Baik, yang ketiga, faktor-faktor terjadinya bentuk lahan glasial. 1. Tingginya tingkat presipitasi. Yang kedua, suhu lingkungan yang rendah. Yang ketiga, pada musim dingin, es terakumulasi dalam jumlah besar. Yang keempat, tinggi peleburan yang rendah. Baik, selanjutnya 3. Bentuk lahan glasial. Estrusional. Ledok berundak, Cirbues, palung glasial, bukit miring, tanduk, hom, igir-igir yang kasar dan tajam. Yang kedua, konstrusional. Moraine, Rumlin, Extreme Games. Kegunaan bentuk lahan glasial. Yang pertama, terbentuknya danau-danau glasial seperti di lereng pegunungan Alpina dan Amerika, yang kemudian danau itu dijadikan tempat lalu lintas dan daerah pariwisata. Yang berikut, terbentuknya fort sebagai hasil erosi glasial seperti Norwegia yang dapat digunakan untuk tempat berlindung perahu dan kapal pada waktu badai, dan tempat penangkapan ikan yang aman. Kemudian, sebagai tempat penelitian ahli geologi, padang salju merupakan tempat berolahraga ski pada musim dingin. Kemudian, daerah yang di dataran yang tertutup es dapat menyebabkan lahirnya kebudayaan yang khas, misalnya budaya Eskimo dengan rumah igo dan alat transportasi slide yang ditarik anjing. Contoh lahan glasial beberapa pegunungan. Yang pertama, di Eropa, Pegunung Alpen memiliki banyak glasier dan bentang alam glasial seperti lembah glasier dan danau glasial. Yang kedua, Pegunungan Rocky. Wilayah ini menunjukkan banyak bukti glasial masa lalu, termasuk puncak Gunung Lansing dan Sir. Yang ketiga, Pegunungan Himalaya Asia. Glasier pegunungan terbesar di wilayah kutub di Pegunungan Himalaya Asia. Glasier pegunungan terbesar di wilayah kutub ditemukan di sini, membentuk banyak lembah dan fitur glasial lainnya.